Nah teman-teman, kali ini saya mau membersihkan kolam ini sekaligus mengecek bibit dari kolam ini. Ini kondisinya sudah sangat kotor sekali teman-teman. 1 bulan lebih belum saya bersihkan semenjak turun gendong. Oke, simak video saya berikut ini. Nah teman-teman, beberapa hari yang lalu saya membersihkan kolam ini. Dan ini video saya beberapa hari yang lalu. Saya memanen bibit di kolam ini, mengecek bibit, dan sudah ada yang berukuran 1 inci up, bahkan ada yang 1,5 inci. Dan beberapa hari ini memang mungkin di video-video saya itu banyak menayangkan hasil panen bibit saya, baik itu red claw maupun clarky. Jadi itu adalah yang ingin saya tampilkan kepada kita semua terkait hasil yang saya dapatkan dari budidaya lobster air tawar ini. Jadi saya menginvestasikan sekali saja teman-teman, atau dimulai dengan 2 set indukan, dan inilah hasil-hasil saya yang teman-teman juga bisa lihat beberapa kali dalam waktu di minggu ini. Saya selalu memperlihatkan panen bertelur, panen bibit, dan itulah keuntungan yang saya rasakan dari budidaya lobster air tawar ini. Sehingga beberapa kali saya katakan kepada kita semua bahwa bagi saya budidaya lobster air tawar itu cukup menguntungkan dan menggiurkan dengan sekali investasi atau membeli indukan, dipelihara, dan kita bisa merasakan hasilnya secara terus-menerus teman-teman. Jadi budidaya lobster air tawar ini memang seperti yang saya lakukan sejak awal itu, sebenarnya saya mulai dengan 1 kolam saja teman-teman, 1 kolam. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, lebih menariknya lagi, saya justru memulainya dengan 1 kontainer plastik yang mungkin pernah saya tayangkan di video saya. Jadi dengan 2 set indukan saya mulai dari 1 kontainer plastik. Nah di situ justru awal pembelajaran yang saya hadapi, bagaimana dengan media yang kecil perawatan air itu menjadi harus lebih ekstra yang saya lakukan, bahkan juga mengalami kematian. Nah itu yang saya alami sejak awal, dan ini teman-teman pengembangan saya di kolam ini. Jadi setelah merasa sulit dengan media yang cukup kecil atau kontainer, nah saya memindahkan indukan-indukan itu di kolam ini teman-teman, di kolam terpal yang orange ini. Dan ini terpalnya atau kolam ini sudah bertahan cukup lama, sampai dengan saat ini masih saya gunakan. Nah teman-teman, kali ini lagi saya akan membersihkan kolam ini, yang di sini ada juga banyak bibit-bibit atau anakan lobster air tawar. Jadi di kolam ini sudah 1 bulan teman-teman setelah turun gendong, atau 1 bulan lebih mungkin itu saya tidak bersihkan. Dan bisa dilihat sendiri kondisi kolamnya sudah sangat kotor dan tidak ada sistem filtrasi di kolam ini, karena ini kolam untuk pemeliharaan bibit. Jadi di sini indukan turun gendong dan saya biarkan saja. Di sini waktu itu ada 5 ekor indukan yang turun gendong. Jadi ini akan saya bersihkan kali ini dan akan saya perlihatkan kondisi bibit saya di kolam ini. Namun teman-teman, sambil saya membersihkan, saya mengangkat kotoran ini, saya akan menyampaikan satu hal terkait berapa modal awal saya dalam budidaya lobster air tawar. Jadi saya uraikan. Yang pertama teman-teman, saya membeli 1 buah kolam atau kontainer plastik itu kalau tidak salah harganya sekitar 175.000. Nah di situ saya mulai budidaya awal. Kemudian saya membeli 2 set indukan, 2 set indukan berukuran 4 inci. Nah 2 set indukan waktu itu kalau tidak salah harganya di tempat saya, karena saya belinya dari luar kota, jadi ya sekitar 400.000 1 set, 400 atau 450 kalau nggak salah, yang secara total
2 set itu berarti sekitar 800.000 atau 900.000 teman-teman. Nah jadi saya mulai dari situ. Kemudian satu aerator yang 2 lubang itu saya beli sekitar 120.000, serta satu buah mesin pompa akuarium yang sudah ada box filternya. Nah itu saya beli sekitar 150.000. Nah seperti itu. Jadi total modal saya awalnya sekitar 1.070.000. Nah kemudian saya kembangkan lagi dengan satu terpal. Dengan dua set indukan tadi saya pindahkan ke satu kolam terpal. Jadi kolam terpal itu saya beli sekitar 150.000, ukuran 1 kali 1,5, dan saya tambahkan dengan rangka besi siku itu sekitar 5 atau 6 batang, itu sekitar 300.000 teman-teman. Jadi totalnya itu saya mengeluarkan modal sebesar 1.500.000 rupiah. Nah jadi itu saja modal awal saya untuk memulai budidaya lobster air tawar. Memang di lokasi saya semuanya cukup mahal, sehingga harusnya mungkin di tempat lain itu hanya sekitar 1 jutaan sudah bisa mulai budidaya dengan 2 set indukan. Tapi memang karena di tempat saya semuanya mahal, bahkan indukan juga harus saya dapatkan dari luar kota, jadinya lebih mahal. Dan itulah modal awal saya teman-teman untuk memulai budidaya lobster air tawar ini. Dan teman-teman dari awal tersebut sampai dengan saat ini ternyata cukup berkembang. Jadi seperti yang saya sampaikan beberapa kali bahwa saya sudah panen terus menerus teman-teman, bahkan sudah berotasi. Indukan yang dari awalnya bibit bisa menjadi indukan, melahirkan anakan lagi, dan seterusnya. Bahkan dengan prospek tersebut saya akan membuka pengembangan untuk budidaya lobster air tawar ini menjadi lebih luas. Nah kalau ditanya apakah saya sudah menjual lobster air tawar, jadi keuntungan yang saya rasakan saat ini sebenarnya adalah dari kuantiti lobster yang saya miliki itu sudah berlipat-lipat kali teman-teman. Dalam tanda kutip, kalau saya mengkonversi total lobster yang saya miliki saat ini, tentu saja mungkin sudah berlipat-lipat kali rupiah yang saya dapatkan. Seperti itu teman-teman. Nah kenapa saya mengatakan hal tersebut, sebab sampai sejauh ini cukup banyak tawaran permintaan yang masuk kepada saya untuk bisa menjual lobster air tawar. Tapi sekali lagi, pemahaman saya dalam bisnis lobster air tawar ini adalah bisa menjual produk konsumsi atau hasil panen untuk tujuan konsumsi. Seperti itu teman-teman, sehingga saya tetap berada dalam satu koridor itu untuk bisa mencetak hasil panen untuk keperluan konsumsi. Nah ini teman-teman sudah saya angkat sebagian bibit-bibit di kolam saya, dan airnya juga sudah saya kuras nih. Teman-teman bisa lihat kotorannya cukup banyak dan sangat berbahaya teman-teman, karena saya menemukan tadi ada beberapa yang mati di dalam kolam tersebut, dan ini syukur saya bisa cepat mengantisipasinya. Jadi maksimal 1 bulan itu harus segera dibersihkan sejak turun gendong dari sisa-sisa pakan. Nah seperti itu. Jadi ini sudah saya dapatkan lagi teman-teman hasil dari kolam ini, dan akan saya sortir. Sebagian akan saya pindahkan yang sudah besar ke kolam warna orange tadi, karena disitu bibitnya sudah berukuran 1 inci. Nah seperti itu teman-teman. Jadi inilah keuntungan yang saya rasakan dari budidaya lobster air tawar. Artinya dengan anakan yang selalu bisa berkembang dengan banyak, tinggal dibesarkan, nah kita akan mendapatkan keuntungan itu secara otomatis. Seperti itu. Nah ini saya pindahkan lagi yang sudah berukuran 1 inci ke kolam yang warna orange ini teman-teman. Jadi di sini ada banyak juga yang di video saya sebelumnya itu berukuran 1 inci, akan ada juga yang 1 inci up. Jadi saya sortir ke kolam ini teman-teman, saya gabungkan karena kolam pembesaran saya masih diisi oleh bibit 1 inci up juga yang akan saya besarkan sampai 2 inci, sehingga untuk sementara akan saya tempatkan di sini dulu mungkin selama 2 minggu.
Nanti kalau saya mendapatkan lagi indukan yang bertelur, baru kolam ini akan saya pakai untuk indukan yang bertelur nantinya. Walaupun sebenarnya sudah ada yang bertelur teman-teman, tapi belum waktunya untuk saya karantina. Jadi kolam ini saya gunakan dulu. Nah, seperti itu. Artinya teman-teman, kalau kita sudah mulai terlepas dari penambahan kolam sebagai penambahan modal, itu adalah hal yang wajar. Ya, tergantung kemauan kita. Kalau mau mengembangkannya, tentu saja konsekuensinya adalah kita menambah modal untuk mengembangkan kolam kita. Dan besok teman-teman, saya akan mengembangkan satu area lagi di outdoor. Akan saya bersihkan satu lokasi untuk persiapan pembuatan kolam lagi. Jadi area tersebut nanti akan saya gunakan untuk sistem sortir atau selective breeding untuk calon-calon indukan yang berkualitas teman-teman. Nah, ini tempatnya atau kolamnya sudah bersih. Bibit-bibit yang masih kecil saya kembalikan ke tempat ini, tidak terlalu padat. Yang lain sudah saya masukkan ke kolam sana teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin ini saja video saya kali ini. Terima kasih atas kebersamaan kita sampai dengan penghujung video ini. Dan jangan lupa saksikan terus video saya atau tayangan saya. Dan ingat, besok akan saya mulai pengembangan atau pembersihan satu area untuk pengembangan kolam lagi. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam capit.